Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-qail fadlul alimi alal abidi kafadil qamari lailatal badri ala sairil kawakib wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Majelis pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum ingkang sangat kawula mulyakaken, Ketua Yayasan Bahrul Ulum ingkang sangat kawula mulyakaken, Kepala Madrasah Sanawiyah plus Bahrul Ulum ingkang sangat kawula mulyakaken, sedaya waka MTS plus Bahrul Ulum ingkang senantiasa kawula mulyakaken, sedaya bapak-bapak guru MTS plus Bahrul Ulum ingkang kawula mulyakaken, ugi sedaya ibu guru MTS plus Bahrul Ulum ingkang senantiasa kawula mulyakaken, peserta didik MTS plus Bahrul Ulum yang sangat kami cintai, mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala, diberi umur panjang oleh Allah Ta'ala ingkang barokah manfaat, dan dipermudah oleh Allah Ta'ala jalan menuju dan menuntut ilmu di madrasah MTS plus Bahrul Ulum, sehingga mendapatkan predikat ilmu yang bermanfaat dan berkah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Para peserta didik yang sangat kami cintai, selamat datang di MTS plus Bahrul Ulum. Semoga ilmu yang diperoleh di madrasah ini benar-benar berguna bagi kehidupan kalian, kehidupan kita di dunia, dan berjaya serta bahagia di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kesibukan bergelut dengan ilmu yang bermanfaat dalam agama adalah suatu kesibukan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulullah, karena kesibukan dengan ilmu merupakan salah satu bentuk ittiba bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Derekaken dawuhipun Rasulullah, sehingga pertama yang harus kita laksanakan dalam belajar adalah menata niat kita. Bukan karena kita jauh dari rumah, tinggal di pondok, kita berprasangka bahwa jauh dari orang tua sehingga tidak mudah dimarahi, tidak mudah untuk dikongkon, gak mudah untuk digremengi dan lain sebagainya. Bukan, akan tetapi kita di sini pertama niatnya harus ditata, yakni mencari ilmu lillahi ta'ala. Kedua,
niat ittiba li Rasulillah. Ketika mencari ilmu diniati menghilangkan kebodohan dari diri kita, karena sebesar apapun bentuk tubuhmu karena PPKM, pelan-pelan kelihatan melebar awake. Sebesar seganteng apapun atau secantik apapun kalian, kita ini manusia yang di situ mempunyai bawaan bodoh, yang di situ mempunyai bawaan salah, yang di situ mempunyai bawaan lupa. Maka ketika kita mencari ilmu, diniatkan di dalam diri kita menghilangkan kebodohan dari diri kita semuanya. Kemudian yang nomor 4 adalah li'i'la'i kalimatillah, menegakkan kalimah Allah, menegakkan agama-agama Allah. Itu niat dasar yang wajib untuk ditanamkan kepada diri kita ketika kita mencari ilmu, ketika kita menuntut ilmu. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Para peserta didik yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita menata ilmu kita, menata niat kita, mengencangi niat kita, kemudian selanjutnya adalah Allah Ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan derajat orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Ini sungguh keberuntungan yang sangat besar bagi orang yang mau menuntut ilmu, orang yang mau mencari ilmu. Karena Allah Ta'ala yang berjanji akan meninggikan derajat kepada orang yang mencari ilmu tersebut. Ulama ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dari ayat di atas adalah bahwasanya Allah Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman, yang tidak berilmu hanya 1 derajat. Iman saja sudah baik, tapi kalau tidak didasari dengan ilmu maka derajatnya cuma 1. Kemudian orang yang beriman plus berilmu maka akan diangkat dalam beberapa derajat yang sangat banyak sekali. Sampai sahabat Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah Ta'ala akan mengangkat derajat ulama pada hari kiamat di atas orang-orang mukmin yang lain dengan 700 derajat, di mana jarak antara 2 derajat itu ditempuh dalam perjalanan 500 tahun. Inilah bedanya orang yang hanya beriman dan orang yang beriman plus berilmu. Maka dalam kesempatan pagi hari ini saya menyampaikan betapa mulianya orang yang mencari ilmu, dan kalian harus bersyukur kepada Allah masih diberi hari-hari untuk mencari ilmu, masih diberi kesempatan untuk mencari ilmu, sehingga di MTS Plus Bahrul Ulum ini tidak hanya mencetak orang yang beriman saja, tetapi dicetak orang beriman plus dengan ilmunya, sehingga orang yang mempunyai ilmu plus iman tadi derajatnya lebih mulia 700 kali lipat daripada orang yang tidak mempunyai ilmu.
Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah dalam menuntut ilmu. Para peserta didik yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Inna minal dzunubi dzunuban la yukaffiruha sholatun wala saumun wala hajjun illal humum fi talabil ilmi." Yang artinya sesungguhnya dari dosa-dosa itu ada dosa yang tidak dapat terhapus dengan ibadah sholat, ada dosa yang tidak bisa terhapus dengan ibadah puasa, ada dosa yang tidak bisa terhapus oleh ibadah haji, melainkan dosa tersebut akan dihilangkan atau terhapus dengan kesusahan dalam menuntut ilmu. Betapa mulianya orang yang sholat, betapa mulianya orang yang haji, betapa mulianya orang yang puasa. Akan tetapi ada satu dosa yang dimana dosa tersebut tidak bisa dihapus dengan ibadah-ibadah tersebut, tetapi dosa tersebut hanya bisa dihapus dengan susahnya mencari ilmu. Memang mencari ilmu itu susah. Bagaimana tidak susah? Tadi dikatakan kalau di madrasah tidak bawa boleh HP. Masya Allah, itu sangat luar biasa. Ayo kita introspeksi diri, melihat diri kita. Kita bangun tidur, yang dicari pertama apa? HP. Yakin? Kemudian kalau di pondok waktu sambangan, orang tua sudah keuangan, ternyata yang ditanya bukan bagaimana kabarnya bapak, bagaimana kabarnya ibu, tapi yang pertama adalah HP. Kemudian sekian hari 24 jam, mungkin tangan kita, diri kita dari HP 24 jam. Walaupun ketika kita berpikir HP tidak bisa menyelamatkan kita, HP bukan bagian daripada iman kita, HP bukan bagian dari rukun Islam kita. Gak HP-HPan juga mati, gak HP-HPan juga mati. Tetapi diri kita yakin, para peserta didik, kalau dia tidak pegang HP rasanya hidup dalam kematian. Jadi urip tapi rasanya kayak wong mati. Apalagi kalau hanya WA dirit saja, Masya Allah sakitnya tuh. Susah mencari ilmu, disuruh hafalan, disuruh belajar baca, disuruh menulis dan seterusnya, sangat susah. Akan tetapi kesusahanmu itu yang sekarang kamu lakukan menghapus dosa-dosamu yang tidak bisa dihapus dengan ibadah sholat, yang tidak bisa dihapus dengan ibadah puasa dan haji. Orang yang mencari ilmu sangat diangkat derajatnya oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah seperti ini. Beruntung kalian masih mendapatkan kesempatan dan gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Kemudian Rasulullah juga bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hattal hitanu fil bahri." Rawahu Ibnu Abdul Bar. Yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang muslim, dan sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu dimohonkan ampun oleh Allah, dimohonkan ampun oleh segala sesuatu sampai ikan-ikan di lautan. Orang kok mau mencari ilmu, kalian kok mencari ilmu, maka iwak di laut, ikan-ikan yang ada di laut, semuanya memintakan maaf kepada kalian. Bandeng, terus iwak pari,
iwak paus. Napa mawon sing tenggene jerone laut sapa sing iso ngitung? Sedaya njalukna sepuro tenggene wong sing golek ilmu. Kurang apa mulianya orang yang mencari ilmu? Orang yang mencari ilmu bahkan dia tidak bisa menghitung berapa jumlah pahala yang dia dapat. Sampai-sampai tidak hanya pahala yang dia dapat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah. Barang siapa yang melintasi jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Berjalan menuju ke madrasah, berjalan menuju ke pondok pesantren, sama halnya dengan mendapatkan tiket masuk surganya Allah Ta'ala. Karena orang yang berjalan menuntut ilmu akan dipermudah baginya jalan menuju surga. Kalau komunitas kita, teman-teman kita, geng-geng kita, konco-konco kentele awake dhewe, konco-konco encere awake dhewe, nggak bisa menjamin seperti ini. Yang bisa menjamin hanya Rasulullah dan Allah Ta'ala. Nek awake dhewe budal mondok kok jek aku tambah konco kentel ambek konco encer. Nek awake dhewe budal nang madrasah kok masih terpengaruh dengan geng-geng kita, dengan komunitas-komunitas kita. Wis gak atik sekolah kok ya pancet ae muli kon yo ngarit. Wis gak atik sekolah ayo gim-giman ae. Gak ngerti pokeran iki nyenengno ta. Wis gak atik sekolah ayo budal nang kafe ae, ayo budal nang warkop wifi ae. Itu mereka tidak menjamin kita masuk surga. Itu tidak menjamin kita mudah mendapatkan tiket surga. Tapi kalau menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala yang menjamin, maka Rasulullah yang menjamin. Dan jaminannya itu pasti. Ya nek awake dhewe nggih, ya nek menungso sing janji mesti enten bresete. Nggih nek awake dhewe sing janji mesti akeh sulayane. Lah niki Allah Ta'ala sing janji mesti ditepati. Lah niki Rasulullah sendiri yang berjanji, maka pasti akan ditepati. Maka ketika kita mau belajar, hilangkanlah mereka yang tidak mendukungmu dalam belajarmu. Maka ketika kita menuntut ilmu, mencari ilmu, hilangkanlah orang-orang yang menjadi sandungan, orang-orang yang tidak bisa memotivasimu dalam menuntut ilmu. Guaan golek kanca liyane. Lah pun kadung sayang, lu alah. Walaupun wis kadung sayang. Sekarang itu masanya PPKM. Pernah perhatian kini menghilang. Pernah perhatian kini menghilang. Pasti Allah akan mengganti yang lebih baik darimu. Setiap kita berpisah dengan sesuatu yang ada di dunia ini, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Allah akan mengganti yang lebih sempurna. Jangan hanya menuruti hawa nafsu. Enak rek, saiki usume gim-giman. Dilu-dilu sing ditakokno nang kancane info chip. Itu nafsu kita. Maka kapan lagi kita akan memerangi nafsu kita? Ini waktu yang tepat untuk kalian semua para peserta didik dalam menuntut ilmu. Otak kalian masih bersih, tenaga kalian masih fresh.
Carilah ilmu sebanyak-banyak mungkin untuk bekal kehidupanmu nanti. Ketika kamu mendapatkan ilmu, bukan hanya orang tuamu yang bahagia, bukan hanya kamu sendiri yang bahagia, bukan hanya guru-gurumu yang bahagia, tapi seluruh masyarakat ikut berbahagia karena kamu mempunyai ilmu. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda, la anta dua fatata'allama baban minal ilmi khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'atin, rawahu Ibnu Abdul Bar. Yang artinya apabila engkau pergi pagi-pagi kemudian menuntut ilmu satu bab dari ilmu itu, sungguh hal itu lebih baik bagimu daripada sholat sunnah 100 rakaat. Sampean kok budal isuk-isuk golek ilmu walaupun gorong sarapan, walaupun gorong adus, ya mek mripate tok dikei banyu supaya ketok gak keteken. Walaupun sampean klambine gak tau diseltiko, kok isuk-isuk golek ilmu. Masya Allah, samian oleh golek ilmu satu bab itu luwih apik daripada samian sholat sunnah 100 rakaat. Wong sholat sunnah terawih mawon 20 rakaat niku mbok sing protol sairang irang ki apa maneh 100 nggih. Apa ya Kak, dengkeki kumat terus mantun ngoten asam urate kumat. Ya Allah, sampean mek golek ilmu satu bab niku luwih apik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Masya Allah. Kok isu-isu jam 7:30 wis siap-siap krana sakniki tasik daring. Siap-siap nyekel HP niat ingsun golek ilmu, terus gurune maringi materi sampean pelajari, luwih apik daripada sampean sholat sunnah ping 100 rakaat. Istimewa tiang sing golek ilmu daripada sampean mengenteni WA ning areke sing gak jelas posisine, utawa sampean katene main game sing gak jelas menangi tiwas dadi wong lara iso ngomong-ngomong dhewe iku jono iku ndurno main game sing rompem. Lah wong sing lara kepengin sehat kok sing sehat kepengin loro, berarti sing main kecanduan game wong loro. Sampean lho jawab ya. Itulah kemuliaan ilmu. Akan tetapi para peserta didik yang dimuliakan oleh Allah, yang lebih penting lagi daripada ilmu adalah akhlakul karimah. Orang yang hanya mempunyai ilmu, dia kurang sempurna kalau tidak memiliki akhlakul karimah. Banyak orang yang mempunyai ilmu, dia tega untuk korupsi karena tidak mempunyai akhlakul karimah. Banyak yang mempunyai ilmu, dia tega mencuri karena tidak mempunyai akhlakul karimah. Banyak orang yang mempunyai ilmu, dia sombong dengan ilmunya, merasa dirinya paling hebat daripada yang lain karena tidak mempunyai akhlakul karimah. Maka di atas ilmu ada akhlakul karimah yang lebih penting untuk kita pelajari. Kemudian banyak yang bertanya, apa sih akhlakul karimah itu? Apakah hanya bisa didefinisikan dengan sopan? Apakah hanya bisa didefinisikan dengan santun? Tidak hanya itu. Akhlakul karimah adalah suatu sifat yang meresap dalam jiwa, sifat yang meresap dalam diri, sifat yang meresap dalam hati, yang memunculkan perbuatan-perbuatan yang indah dengan mudah dan gampang tanpa membutuhkan pikiran dan pertimbangan, tanpa membutuhkan pikiran dan pertimbangan.
Ini adalah akhlakul karimah, sifat yang sudah memancap dalam hati, meresap dalam jiwa, yang memunculkan perbuatan-perbuatan indah, mudah, dan gampang. Itu adalah akhlakul karimah. Contoh, ketika kita berpapasan dengan seorang guru, orang yang mempunyai akhlakul karimah, dia akan berhenti dan menghormati guru tersebut untuk lewat. Itu namanya akhlakul karimah. Kalau dia tidak mempunyai akhlakul karimah, pasti dia ngejak balapan guru nih. Nek ngejak balapan tok, lah nek terus nenggor barang. Nek nenggor tok, lah nek mbayar barang. Pas gurune duwe jantung kuat gak yo khatam inna lillah. Kita berhenti menghormati kepada guru tersebut. Ketika kita dengan orang tua sama-sama puasanya, mau makan, mau berbuka puasa, atau mau sarapan ketika tidak berpuasa, apa akhlakul karimah yang harus kita terapkan sebagai anak kepada orang tua? Yakni mempersilahkan kedua orang tua untuk makan dan minum terlebih dahulu, kemudian kita baru mengikuti. Jangan sampai kita sebagai anak ini ketika sama-sama mau makan terus kita mendahului orang tua. Apa menenek sampean rontok cerongoan digayetno mangane bapake ibuke kuman mek rine tok, utawa uman mek sambel tok. Wis angel lek ngene angel. Ini namanya tidak mempunyai akhlakul karimah. Itulah fungsi untuk akhlakul karimah. Kita percaya ridho Allah fi ridhol walidain. Ridhone Allah tenggene ridhone wong tua, akan tetapi dalam prakteknya kita sering sekali menduakan orang tua daripada teman kita. Dalam prakteknya kita sering sekali menduakan orang tua demi teman-teman kita, demi hobi kita, demi nafsu kita. Maaf ketika berhadapan dengan orang tua, saya memberi contoh ketika kita masuk kamar mandi. Kok tiang sepahe mau ke kamar mandi, persilakan walaupun sampean sing kebelet, gak masalah. Monggo bapak jenengan rumiyin, monggo ibu jenengan rumiyin. Sampean ngempet jek kuat. Ini akhlakul karimah. Kemudian kalau kita tidak mempunyai akhlakul karimah, podo-podo kepingin teng jedinge, lah kok sampean terus disii, masya Allah. Sampean metu jeding takok wong tuane, monggo Pak wis metu le nang njaba iki mah. Sampean kok mempersilakan ketika keluar kamar mandi, mempersilakan ibuke sing podo-podo kebelete mau. Monggo Bu, wong tuwa, wong sepuh. Gak duwe kekuatan ngempet kaya samian. Sing jek enom-enom ya mesti ae jawab wis mari le jek tas iki Mang. Lah teng pundi yo nang kene. Ngenteni akmu kesuwen metu karepe dhewe lah. Inilah pentingnya napa? Akhlakul karimah. Orang yang mempunyai ilmu plus akhlakul karimah, maka dia akan sangat mulia dan diterima di semua kalangan masyarakat. Tidak hanya diterima di dalam keluarga, tidak hanya diterima dalam komunitas, tapi seluruh masyarakat menghargai. Ini pentingnya akhlakul karimah. Dan akhlakul karimah itu dalam perbuatan juga dalam ucapan. Dalam perbuatan baik, dalam ucapan baik, masya Allah, manusia akan memberi nilai lebih kepada kalian. Tidak dilihat dari sisi ekonominya iki anak wong sugih, anak wong pakat boten, tapi akhlake apik, ilmune apik, kalian akan mendapatkan
derajat yang tinggi di dunia juga akan mendapatkan derajat yang tinggi di akhirat. Kemudian menurut Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, adab adalah segala sesuatu yang terpuji, baik merupakan ucapan atau perbuatan. Kita mengetahui di samping perbuatan ada ucapan yang harus sering kita jaga. Tadi dicontohkan ketika dipanggil guru IPA, "Nak, kamu hadir di sini." "Iya Pak IPA." Itu kurang baik. Panggil namanya. Kalau tidak bisa bahasa Jawa yang halus, bahasa Indonesia. Jangan disampaikan dengan bahasa dengan teman-temanmu. Jangan disamakan bahasa dengan gayamu. "Oh iya Pak." "Oh krek Pak." Pak." "Siap Pak." Itu kurang bagus. Itu kurang baik. Banyak sekali anak-anak yang memanggil temannya dengan nama orang tuanya. Temannya namanya Faik, orang tuanya namanya Pak Ijo. Faik dipanggil Jo, Rene Jo. Itu juga akhlak yang buruk. Itu juga adab yang buruk. Karena di samping perilaku juga ada akhlak yang berurusan dengan ucapan. Saya nggak pernah mengucapkan Pak, cuma saya mengetik podohai. Podohai. Saya nggak pernah memanggil Pak, tapi cuma saya nopo kasih kata-kata podohai nang nopo ngetik ini apa jenenge? Read nggih, podohai. Banyak anak yang nyuwun sewu dengan gurunya sering membojuk. "Mbok uji gak karokan. Ayo, mari rokokan yo." "Mboten Pak." "Lah sapa sing rokokan?" "Bakule Pak." "Lah terus kok awakmu mambu rokok?" "Nggih Pak, kemambon bakule. Kenek beluke bakule padahal dhek rokokan tek setengah cepet." Loh, ini juga berbohong adalah akhlak yang jelek. Maka jangan sampai peserta didik kita yang benar-benar mulia dalam menuntut ilmu tidak hanya dimuliakan oleh manusia, tapi dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah, dihinakan dengan perkara, dengan adab, dengan akhlak yang kurang baik tadi. Berbohong, nggarai koncone, gak lapo-lapo koncone dikeplak, "Dudu aku, dudu aku." Gak lapo-lapo koncone dijukuk bukune, disinggakno dan seterusnya. Itu jangan sampai ternodai dalam kita mencari ilmu. Yang terakhir, pesan saya, ketika kita mencari ilmu, carilah teman dengan 3 kriteria. Pertama, carilah teman yang melihat dirinya akan mengingatkan kita kepada Allah. Ketika kita melihat teman tersebut, kita pasti akan mengingat kepada Allah. Jangan cari teman yang ketika melihat teman tersebut kita malah jauh dari Allah. Sing asline gak iso misu, duwe kanca mulih fuwaseh misuhe. Aja sampai. Sing asline areke suwergep mlebuan, sinauan, ringkingan, duwe kanca mulih sinau gak patek. Ringking hancur, kendo gak karo-karuan, naudzubillah min. Kemudian nomor 2, carilah teman yang ketika kita duduk bersamanya akan menambahkan ilmu. Ketika kita duduk dengan tersebut, ilmu kita bertambah. Ini teman yang kalian harus cari. Jangan sampai mencari teman hanya dari modelnya saja. Golek sing mlowete, lambene suwek-suwek, celanane suwek-suwek, rambutnya ya suwek, suwek areke ya suwek,
suwe aja sampai. Aja sampai. Ajur nek niku mangke. Tapi kita mencari ilmu yang ketika dekat dengan teman tersebut, ilmu kita bertambah. Itu teman yang harus kita cari. Contoh saya sendiri, saya ini sulit untuk mengoperasikan laptop karena tulisan ABC-nya nggak urut. Maka apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan adalah berteman dengan Pak Udin, berteman dengan Pak Rahman yang ahli teknologi, supaya saya bisa mengoperasikan laptop dengan optimal. Maka ketika saya duduk dengan Pak Rahman, ketika saya duduk dengan Pak Udin, ilmu saya bertambah. Itu teman yang harus kita cari. Jangan sampai kita mencari teman yang kata-katanya manis tapi berakhir sadis. Sakit nanti. Bahkan sampai sakitnya tuh Jangan sampai kita mencari teman yang hanya cuma kita difasilitasi gratis gorengan, gratis es mas, gratis mie instan, tapi kita hasilnya tidak diperbolehkan untuk belajar. Nek digawe kongkon-kongkonan, dibujui tok kon ngumbahno, kongkon ngedusi, kongkon nyolati lho, kongkon apa jenenge, kongkon jukukno sampai ngono lho, kon ngedusi barang. Tapi mencari ilmu yang ketika duduk bersamanya kita menambah ilmu. Yang nomor 3, carilah teman yang melihat ilmunya akan meningkatkan semangat kita untuk beramal. Carilah teman yang ketika kita mengetahui ilmunya kita semangat untuk beramal. Masya Allah, teman saya ketika pagi-pagi pergi ke sekolahan, di sekolahan diberikan jadwal untuk sholat duha, maka saya harus lebih semangat daripada teman-teman saya. Karena teman-teman saya kelas 8, kelas 9 sudah lebih lama dia menduduki tempat yang paling depan. Saya harus yang paling depannya depan. Pokoknya gak sampai ngarepe imam. Karena teman yang kelas 8, kelas 9 sudah 2 tahun lebih, 2 tahun 3 tahun lebih dahulu daripada kalian. Kalian harus lebih semangat. Masya Allah, kelas 8, kelas 9 sekolahannya, kelasnya bersih. Maka kelas 7 harus semakin bersih. Resik kabeh, sak papan-papane. Kalian harus mencari teman yang ketika melihat ilmunya kita lebih semangat dalam beramal. Kalau ada anak yang bisa ranking 1, kenapa kamu tidak? Why? Kenapa kamu tidak? Why not? Why not? Kenapa kita tidak? Ketika ada anak yang bisa menjadi bintang pelajar, kenapa kita tidak? Ketika ada anak yang bisa prestasi membaca kitab, prestasi matematika, prestasi IPA, IPS, bahasa Arab, sampai dengan bulan gak pernah bahasa Jawa, gak pernah bahasa Indonesia, bahasa Inggris tok ngomongin. Kenapa kita tidak bisa? Ketika banyak yang prestasi, kenapa kita harus frustasi? Maka 3 ciri teman tersebut harus kita miliki, dan 3 ciri tersebut disebutkan dalam kitab Al-Hikam oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat berkah beliau-beliau semua, berkah Masyayikh Bahrul, dan semoga kita semuanya benar-benar menjadi manusia yang dicita-citakan dan dirindukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.